Menemukan ide menulis buku. Halo Love LK. Sulit menemukan ide menulis buku. Ide bisa datang kapanpun dan dimanapun. Kalau ide tidak kunjung datang, kalian bisa menjemput ide cerita untuk calon buku kalian loh. Berikut ini tips menemukan ide menulis buku. Mulai dari terinspirasi dari cerita yang sudah ada, terinspirasi dari pengalaman, hingga mencari inspirasi dari hal tidak terduga. Gimana ya bahasanya? Simak video berikut ini. Satu, menemukan ide dari cerita yang sudah ada. Kunci utama dari metode ini adalah banyak membaca. Penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Kalian bisa meniru gaya penulisan dari penulis favorit kalian. Sekaligus bisa menemukan ide cerita dari buku yang pernah kalian baca. Kalian bisa menemukan ide dari peristiwa yang sedang hangat atau populer saat ini. Cara ini bisa didapat dari menonton film atau TV. Misalnya, tentang kehidupan sekolah. Jika kalian menulis buku tentang peristiwa sehari-hari, kemungkinan para calon pembaca akan lebih berempati dengan karakter dan alur ceritanya, karena sama-sama dialami. Selain itu, kalian bisa menemukan ide cerita dari mendengarkan musik. Musisi biasa menulis lagu dari kisah atau pengalaman sehari-hari. Kalian pun bisa menulis kisah yang berasal dari lagu. Bangunlah cerita dari lagu favorit kalian. Menemukan ide menulis buku dari cerita yang sudah ada bisa didapat juga dengan riset. Kalau kalian tertarik untuk menulis sebuah subjek cerita, pelajarilah lebih jauh. Kalian pasti akan menemukan detail menarik yang bisa membentuk sebuah inti cerita untuk menulis buku. Misalnya, kalian tertarik dengan kesehatan mental. Cari topik tentang hal itu dan mulailah menulis. 2. Menemukan ide melalui pengalaman. Metode ini berbeda dengan metode sebelumnya. Jika metode sebelumnya menemukan ide dari cerita yang sudah ada, kali ini kalian bisa menemukan ide menulis buku berdasarkan pengalaman, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman teman kalian. Metode ini bisa didapat juga dengan mencatat pengalaman. Barangkali kalian punya diary, catatan, atau jurnal yang berisi kisah haru atau pilu. Jangan malu untuk mengangkatnya menjadi ide cerita. Misalnya, kalian memiliki pengalaman buruk tentang broken home. Angkat topik tersebut menjadi ide menulis buku. Kalau kalian mengangkat tema dari pengalaman, pasti akan terasa lebih hidup dan mampu menyentuh perasaan pembaca. Kalau pengalaman dari kalian atau teman kalian kurang menarik, kalian bisa pergi ke tempat umum dan mulai memperhatikan sekitar. Amati bagaimana setiap orang bergerak dan bercengkrama. Hal itu bisa membangun ide menulis buku yang didukung dengan setting hasil pengamatan kalian. 3. Menemukan ide dengan bebas. Seringkali, para penulis tidak perlu membuat kerangka cerita dari awal hingga akhir. Cukup membuat kerangka awal dan ide yang akan dibahas. Kalian bisa terus menulis dari hasil kerangka awal tersebut. Tempatkan posisi kalian sebagai tokoh utama dalam cerita. Menemukan ide dengan bebas juga bisa didapat dari berpura-pura seolah sedang bercerita kepada orang lain. Alih-alih berusaha menulis cerita dengan buru-buru, berpura-puralah seolah kalian sedang bercerita. Entah berimajinasi atau bicara di depan alat perekam. Pikirkan pertanyaan apa yang mungkin akan diajukan oleh teman bicara tentang ide kalian. Lalu, tulis hasil percakapannya. Hal itu bisa menjadi bahan untuk menulis buku. Metode ini juga bisa didapat dengan cara memikirkan pembaca. Kalian menulis cerita ini untuk siapa? Tentu, kalian akan memilih ide yang berbeda untuk pembaca dewasa dan untuk pembaca anak-anak. Ketahui juga tujuan kalian menulis. Apa kalian mencoba untuk menghibur? Atau kalian hanya ingin memberi informasi tentang pengalaman pribadi? Tips lainnya,
ada sedikit tips untuk kalian, terutama bagi penulis pemula. Bawa catatan kemanapun dan dimanapun. Catatan bisa berupa buku kecil atau gawai. Catatan ini sangat penting untuk mempermudah kalian menemukan ide menulis buku. Karena kalian tidak akan tahu kapan dan di mana ide menarik akan datang. Lalu, beristirahatlah dari menulis selama beberapa waktu. Jangan buat diri kalian jenuh dengan terus menulis. Bisa dengan tidur siang, jalan-jalan santai, atau berolahraga. Biarkan pikiran dan diri kalian refreshing. Lalu, tetaplah berpikiran positif meskipun kalian kesulitan mencari ide cerita. Ingat tujuan awal kalian menulis. Hal itu akan terus memberi energi untuk kalian. Dan yang terakhir, tetaplah rajin. Karena memutuskan untuk menjadi penulis memang membutuhkan waktu dan usaha. Semangat terus ya untuk kalian, para calon penulis hebat. Jangan lupa follow Instagram @laditrikarya dan mampir ke website laditrikarya.com. Semoga video ini dapat membantu kalian ya. Kalau kalian suka konten ini, jangan lupa tekan like dan subscribe channel kami. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar kalian dapat terus memantau postingan terbaru yang tentunya sangat bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di konten selanjutnya.